yang sudah ikut P4 ada nggak yang menjelaskan seperti ini? Panggil aja yang udah P4 itu yang punya ijazah suruh ngomong Pancasila. Saya kupas habis dia. Saya bukan sombong, saya bilang capek saya mendalami ini. Kenapa negara ini begini terusin? 74 tahun saya aja menerima ketidakadilan, saya terima. Partai yang berkuasa. Sekarang muncul itu, coba di komentar-komentar pakar-pakar PDIP. Kami partai yang berkuasa, kami yang berhak menentukan. Waduh, ini udah berat nih. Udah berat nih. Buka ya. Ini kita tidak bisa, coba tolong ya. Saya itu jujur saja ya, saya mengikuti terus perkembangan dinamika. Karena saya harus mendapatkan intelijen, situasi yang berkembang. Itu urusannya orang intelijen. Nah, cara yang ditempuh melalui kerakyatan, bukan melalui kepartean. Tapi rakyat di-framing, dimasukkan bingkai ke dalam sistem. Sehingga rakyat harus tunduk kepada partai. Nah, itu cara yang ditempuh. Sekarang kekuatannya di mana? Sarana kekuatannya semangat persatuan keindonesiaan. Sila ketiga. Tapi berdasarkan apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan berdasarkan kitab suci agama. Ini kesepakatan yang sudah diikrarkan untuk kita bisa maju bersama supaya tidak pecah. Tetapi sekarang kelihatannya kesepakatan itu ditolak mentah-mentah sehingga ada idealisme untuk menegakkan NII, khilafah, dan segala macamnya. Ini yang menjadi masalah, Pak. Ya, masalahnya mereka tidak pernah diajarkan tentang paradigma. Bahwa Pancasila dan konstitusi undang-undang sesuai dengan konstitusi adalah paradigma nasional. Dia menggunakan paradigmanya sendiri. Pertanyaannya, diajarkan nggak? Berapa seri kalau mau saya sampaikan sebelum saya mati? Sebelum saya dipanggil Tuhan? Banyak, ratusan, ribuan malah. Tapi saya nggak tahu, saya masih kuat apa enggak, gitu aja. Karena yang saya punya sekarang saya nggak punya apa-apa, cuma semangat. Semangat mewarisi, karena di dalam ya leadership ada namanya great leadership, good leadership, bad leadership. Kalau good leadership baik-baik aja, yang penting saya nyaman, saya tidak akan kena ini itu. Tapi great leadership, walaupun dia harus berjuang, harus dicaci maki, tapi dia mewariskan sesuatu. Apa yang saya warisin ini bukan hanya di Zoom ini, kepada anak-anak muda. Saya akan buat buku ringkasan ini, saya akan bagi. Sayang saya nggak punya uang. Kalau saya punya ekonomi, saya buat. Ya kan? Tapi nanti ada jalan Tuhan. Karena tugasnya Tuhan menyelamatkan manusia. Kita juga menyelamatkan ya warga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai terjebak atau menggunakan peta atau paradigma yang salah. Pak Tom Galaksi, silakan. Oke, thank you. Salam. Halo. Jadi masalahnya sebenarnya sederhana saja karena perlu kita mengerti secara baik mengenai kedudukan Pancasila itu sebagai dasar dan haluan negara. Jadi yang menyetir mobil adalah sopir, yang mengemudi kapal itu adalah kapten, yang bekerja itu adalah jurumudi, kepala kamar mesin, klasi, dan sebagainya. Itu harus tunduk kepada kaptennya yang sudah menentukan haluan kapal itu menuju kemana. Jadi nggak bisa haluan itu dijadikan permasalahan untuk bisa berubah seenak perutnya siapa yang mau mempersoalkan masalah haluan itu. Karena haluan itu sudah ditentukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, aman sentosa, gemah ripah lojinawa, dan seterusnya. Jadi nggak bisa secara umum itu Pancasila kemudian mau dimentahkan kembali dan mau digodok kembali, mau menjadi khilafah, mau menjadi ini dan itu, ya terang aja kapalnya
bakal pecah itu, nggak akan mencapai tujuan pelabuhan impian itu. Ini yang perlu kita sadari dan kita kemukakan kalau menurut saya Pak, itu karena kalau diperbincangkan dari mana datangnya Pancasila, terus ada yang bilang dari Arab ini, terus ada yang bilang dari Jawa kuno dan sebagainya, ini nggak akan habis ini percekcokannya, karena itu bukan masalah utamanya. Masalah utamanya udah maju tegak lurus menuju pelabuhan impian, nggak pakai siksak kiri kanan segala macam. Ini yang menyebabkan kita akhirnya bisa tenggelam, karena jalan itu tidak mulus-mulus saja, itu ada batu karangnya, ada segala macam yang menjadi penghalang yang harus dihindari. Makanya perlu ditentukan haluan itu supaya bisa mencapai titik tujuan itu tanpa banyak halangan. Sehingga kalau kita malah menceburkan diri kita untuk ikut cekcok di dalam apa dan bagaimana Pancasila di luar apa yang sudah ada, maka inilah yang akan menenggelamkan kita semua. Jadi apa yang diatur dan dikembangkan oleh Pak Yunias ini hanya perlu disebarluaskan untuk dihayati dan dijalani. Seperti dalam agama itu nggak bisa ada pembicaraan terlalu mendalam mengenai masalah iman dan segala macam. Jadi akhirnya bermacam-macam mazhab di dalam satu agama aja. Itu dalam masalah agama. Ini belum lagi mengenai masalah idealisme masyarakat adil dan makmur ini. Kalau mau diperguncingkan ini sampai 7 turunan pun nggak bakalan habis. Sehingga marilah apa yang sudah dikemudikan oleh Pak Junias ini sebagai ajaran yang perlu kita anut dan pegang sebagai haluan ini, kita manfaatkan, kita jalankan saja. Jadi kalau yang datang dengan segala macam urusan itu untuk mementahkan Pancasila sebagai dasar dan haluan negara, ya jangan kita ladeni terlalu banyak lah. Secukupnya aja, tapi terus harus kita paksakan Pancasila itu tetap menjadi haluan dan dasar negara. Kira-kira begitu, Pak Yunias. Baik, jadi saya mau jelaskan juga, sebenarnya di buku Pancasila itu bukan hanya the way of life bangsa Indonesia, tapi di situ menjadi ground selah, ground norm, ya, menjadi sumber pengambilan keputusan, ya, merupakan strategic vision. Visi kita ada di Pancasila. Kenapa strategik? Karena kelima sila itu tidak boleh dipisah-pisahkan, saling dasar dan mendasari. Sila pertama mendasari sila kedua didasari oleh sila pertama, demikian seterusnya. Itu kalau kita bilang Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi kalau kita bicara Pancasila sebagai pusat kekuatan, karena memang itu karakter bangsa Indonesia, bukan karakter negara lain. Nah, Pancasila bukan berasal dari Arab, karena Pancasila itu bahasa Sanskerta yang sudah secara baku istilah Pancasila itu ada di tulisannya, ya, di kitab karya Sutasoma. Ya, Bhinneka Tunggal Ika bukan bahasa Arab. Bukan. Nah, di Pancasila, di Undang-Undang Dasar 45 itu yang di amanat pembukaan, ya, kenapa Pancasila itu menjadi strategic vision? Menjadi apa? Sumber pusat pengambilan keputusan. Karena keputusan kita itu harus berdasarkan Pancasila, karena nilai-nilainya ada di sana. Apakah keputusan saya sudah berdasarkan sila pertama? Apakah keputusan saya sudah berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah keputusan saya sudah menjiwai semangat persatuan?
atau keputusan saya kalau tidak berdasarkan Pancasila malah terpecah-pecah. Apakah keputusan saya sudah berdasarkan kerakyatan? Ya, yang dipimpin oleh apa? Hikmah kebijaksanaan. Kenapa kebijaksanaan? Bukan kebijakan, tapi wisdom. Karena di situ kalau bicara kebijaksanaan, wisdom, itu ada suasana kebatinan. Tapi di situ dibilang apa? Melalui permusyawaratan perwakilan. Sekarang, bagaimana Pancasila dihancurkan? Ya, hancurkanlah permusyawaratan perwakilan itu. Ya. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ini Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai the way of life, sebagai grand norm, ya tidak boleh agama lain melarang orang lain beribadah. Karena itu menjadi norma-norma. Terserah, silakan fanatik beribadah, jangan fanatik agama. Nah ini tidak dipahami, anak bangsa paham, tidak. Ya, bayangkan Pro Yusri aja nggak paham dia, mari diskusi sama saya. Saya nggak takut diskusi sama dia, karena saya tentara nasional Indonesia, dia tidak nasional. Ya, itu. Jadi Pancasila sebagai strategic vision, mari kita lihat dari kelima itu, dari 5 sila itu, apa? Kalau bicara strategi, ada sasaran yang ingin kita capai, ada goals yang ingin kita capai, ya, ada target yang harus kita capai, ada end state, ya, yang ingin diwujudkan oleh pemerintah negara, ya, pemerintahan negara. Ingat, contoh, targetnya kalau kita bagi 3, strategi itu tidak bisa kalau tidak 3 ini dipenuhi, yaitu ada sasaran, ada cara yang ditempuh, ada kekuatan. Kekuatan itu ada sarana, kekuatan, dan prasarana yang diperlukan. Contoh, kalau dari kelima sila itu, ini nggak ada yang ngajarin kapan kalau tidak di buku saya. Cari dari mana referensinya. Karena saya pemikir strategi, maka saya bisa merumuskan yang menjadi sasaran, yang menjadi goals kita, yang menjadi objek, ya, yang harus ditempuh adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tidak bisa aja, oh kita ngomong, wah target kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tata tentram Kertaraja, Gemari, Paror, Jinawi. Cara yang ditempuh seperti apa? Di situ ada proses pengambilan keputusan. Nah, cara yang ditempuh adalah sila keberapa? Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi bukan berdasarkan voting. Bukan berdasarkan partai yang berkuasa. Sekarang muncul itu, coba di komentar-komentar pakar-pakar PDIP. Kami partai yang berkuasa, kami yang berhak menentukan. Waduh, ini udah berat nih. Udah berat nih. Buka ya. Ini kita tidak bisa, coba tolong ya. Saya itu jujur saja ya, saya mengikuti terus perkembangan dinamika. Karena saya harus mendapatkan intelijen. Situasi yang berkembang. Itu urusannya orang intelijen. Nah, cara yang ditempuh melalui kerakyatan, bukan melalui kepartean. Tapi rakyat di-framing, dimasukkan bingkai ke dalam sistem. Sehingga rakyat harus tunduk kepada partai. Nah, itu cara yang ditempuh. Sekarang kekuatannya di mana? Sarana kekuatannya semangat persatuan keindonesiaan. Sila ketiga. Tapi berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan berdasarkan kitab suci agama. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mau menempuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus itu tadi. Sarana kekuatannya semangat persatuan dan kesatuan keindonesiaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nanti akan kita bicarakan sampai ke sana, tapi ini baru pengantar aja lah. Dan kemanusiaan dan beradab. Ya. Prasarana yang diperlukan itu tadi, semangat itu loh. Senjata kita tuh semangat, mau dengan teknologi. Oh, kita tak akan mungkin bisa mengejar. Berapa puluh tahun lagi baru kita bisa mengejar Cina. Berapa puluh tahun lagi kita bisa mengejar Amerika umpamanya. Kalau kita berdasarkan alusista, kekuatan kita, pusat kekuatan kita itu ada di semangat persatuan dan kesatuan. Nanti kita ceritakan Pancasila sebagai pusat kekuatan. Tolong. Nah,
Bicara garis besar haluan negara. Apa? Ini makanya jangan salah terminologi jadi. Garis-garis besar haluan negara itu adalah kebijakan. Policy. Nah, ketika garis besar haluan negara ini ditiadakan, apakah kita tidak bisa merumuskan kebijakan? Makanya saya pernah ditanya sama senior, Bing, menurutmu apa? Dulu GBHN di apa? Dihapus, sekarang mau dimunculkan lagi. Itu policy kok. Policy itu apa? What to do? Kemana? Apa yang harus kita kerja? Tolong masalah kebijakan. Jangan bilang-bilang haluan negara. Banyak orang ngomong haluan negara tapi nggak tahu dia. Itu what to do, mau kemana? Itu tertuang di amanat konstitusi. Ya. Kemana kita? Bagaimana caranya melindungi segenap bangsa Indonesia? Bagaimana caranya? Arahnya gimana? Kalau kita mau melindungi seluruh tumpah darah. Bagaimana arahnya? Kemana arah yang harus kita lakukan? Kalau kita mau memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia, tertib perdamaian dunia berdasarkan keadilan, berdasarkan kemerdekaan dan keadilan, itu tercantum semua. Arahnya sudah jelas. Ya, itulah. Jangan bilang, saya pernah ditanya dulu masalah garis besar haluan negara. Saya tanya, Malaysia punya garis besar haluan negara nggak? Nggak ada. Korea punya garis besar haluan negara? Nggak ada. Tapi yang ada apa sana? Policy, kebijakan. Ya. Bukan wisdom. Itulah saya mau saya elaborasi dulu penjelasannya Pak Galaksi, jangan sampai kita nanti keliru. Ya, tapi saya bilang Pancasila itu bukan hanya the way of life. Ya. Doktrin. Ya, apa itu Pancasila sebagai doktrin nanti kita jelaskan satu persatu, tapi paradigma ini harus kita pahami karena kita menciptakan Pancasila. Ya, founding fathers lah menciptakan. Itulah paradigma. Kan sini coba, ini. Prinsip paradigma adalah bahwa kita menciptakan dunia tempat kita hidup. Kita menciptakan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan negara kesatuan itu tunduk kepada mentalitas kita sendiri. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia harus tunduk kepada mentalitas kita secara menyeluruh. Tapi tolong ingat, negara itu apa? Di situ ada pemerintahan, di situ ada rakyat, di situ ada wilayah, di situ ada kedaulatan. Itu disebut negara. Dia harus tunduk kepada apa? Kepada paradigma yang kita ciptakan. Manusia berdasarkan kerangka pemikirannya menciptakan paradigma kehidupan. Di mana manusia harus tunduk pada suatu paradigma yang dia ciptakan. Kita menciptakan Pancasila. Kita menciptakan amanat konstitusi. Ya kita harus tunduk dong. Jangan itu tadi. Mulut ngomong kemana, tindakan kemana. Makanya tadi cara berpikir dan cara bertindak. Memang berat menjelaskan ini. Siapa yang sudah ikut P4 ada nggak yang menjelaskan seperti ini? Panggil aja yang udah P4 itu yang punya ijazah suruh ngomong Pancasila. Saya kupas habis dia. Saya bukan sombong, saya bilang capek saya mendalami ini. Kenapa negara ini begini terusin? 74 tahun saya aja menerima ketidakadilan, saya terima. Seandainya saya bukan anak Tuhan, saya udah frustasi nggak? Frustasi. Tapi ada paradigma Tuhan yang memberikan harapan buat saya. Ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, memperoleh hidup yang kekal, walaupun dia sudah mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu jalan. Petanya mana? Kebenaran. Kebenaran mana? Kebenaran Pancasila, kebenaran Arab. Dan hidup. Negara ini nggak akan hidup. Itulah. Kalau di firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pancasila juga ngomong begitu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa hidup kalau tidak dengan Pancasila. Petanya, paradigmanya, yaitu jalan. Ingat peta itu tidak satu jalan ke Roma, iya. Tapi mana yang jalan yang motong lurus? Kalau kita dipilih, suruh lewat jalan tol atau jalan onak berduri. Kalau saya dulu ditanya, saya pilih yang berduri. Kenapa? Karena di situ saya ditempa. Kalau jalan tol nyaman, nggak ditempa. Oke, itu nanti dengan Joseph. Oke ya. Jadi saya mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Pak Galaksi. Ya,
Asal jangan sampai kita kesasar ya. Kalau kita sesat Iya. nanti payah. Karena Iya. Pak, sebenarnya Korea- ini kesepakatan yang sudah diikrarkan untuk kita bisa maju bersama supaya tidak pecah. Tetapi sekarang kelihatannya kesepakatan itu ditolak mentah-mentah sehingga ada idealisme untuk menegakkan NII, khilafah dan segala macamnya ya. Ini yang menjadi masalah, Pak. Iya, masalahnya mereka tidak pernah diajarkan tentang paradigma. Bahwa Pancasila dan konstitusi undang-undang sesuai dengan konstitusi adalah paradigma nasional. Dia menggunakan paradigmanya sendiri. Pertanyaannya, diajarkan nggak? Iya, iya. Kita aja yang ada di Jumian sama paham kok. Jujur aja. Kalau kita nggak jujur, kita berdosa. Saya katakan, saya berusaha mendalami ya. Karena saya sebagai kepala pusat kajian strategi TNI yang saya ciptakan kantor itu. Dan saya duduk 5 tahun sebagai brigjen di situ, tidak pindah-pindah. Saya membahas, sekarang tanya masalah ASEAN, masalah apa? Tanya. Nanti saya tayangkan, saya nggak mau pamer karena itu popularitas. Tapi action saya apa? Leadership is not a position, but it is an action. Ya panggil aja orang yang sudah punya ijazah P4 suruh ngomong di sini. Saya dengar. Nah, hati-hati kita bicara karena itu tadi kita menggunakan peta yang mana? Paradigma yang mana? Ketika kita menggunakan peta, sekarang kita bawa di sini paradigmanya Amerika, bisa nggak? Ini yang udah terjadi. Paradigma nasional kita sudah diambil. Nanti kita lihat, itu tadi baru di lingkup nasional ya. Bagaimana Indonesia berada di pusaran paradigma regional. Bagaimana Indonesia atau Pancasila ini ya di pusaran paradigma global. Belum tahu, nanti kita belum sampai ke sana. Ini baru pemahaman paradigma. Ini baru seri kedua. Berapa seri kalau mau saya sampaikan sebelum saya mati? Sebelum saya dipanggil Tuhan? Banyak, ratusan, ribuan malah. Tapi saya nggak tahu, saya masih kuat apa enggak, gitu aja. Karena yang saya punya sekarang bukan, saya nggak punya apa-apa, cuma semangat. Semangat mewarisi, karena di dalam ya leadership ada namanya great leadership, good leadership, bad leadership. Kalau good leadership baik-baik aja, yang penting saya nyaman, saya tidak akan kena ini itu. Tapi great leadership, walaupun dia harus berjuang, harus dicaci maki, tapi dia mewariskan sesuatu. Apa yang saya warisin ini bukan hanya di Jum ini, kepada anak-anak muda. Saya akan buat buku ringkasan ini, saya akan bagi. Sayang saya nggak punya uang. Kalau saya punya ekonomi, saya buat. Ya kan? Tapi nanti ada jalan Tuhan. Karena tugasnya Tuhan menyelamatkan manusia. Kita juga menyelamatkan ya warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai terjebak atau menggunakan peta atau paradigma yang salah. Sehingga dia tersesat. Jadi kalau ada NII, memang dia tidak pernah diajarkan Pancasila. Ya nanti Ken Setiawan undang. Ken Setiawan itu teman saya. Ya, tokoh NII. Ya, panggil nanti kita ngomong. Dia sendiri nggak paham Pancasila. Saya udah pernah diskusi. Aduh, kalau saya bicara Pancasila, biar aja jenderal yang ngomong lah. Ya, tadi saya lupa apa. Biasanya saya kirim ini. Dia denger ini. Ya. Oke, saya kemarin juga ketemu tokoh-tokoh NII di Bandung. Ketika para jenderal mengumpulkan saya. Ya oke lah, itu nantilah urusannya itu nanti. Nah, kita memang dari awal kan sudah saya bilang, residu paradigma. Tidak mau negara berdasarkan Pancasila. Udah, itu residu. Tapi bagaimana kita menghilangkan residu? Sementara orang benar, ya, yang tahu supaya tidak tersesat, tidak ngomong, diam aja. Oke ya, itu tadi saya elaborasi. Sekarang ini ada angkatan ini, Pak Frans. Ini ada Pak Napoleon ini. Siapa Napoleon ini? Iya, Pak Frans dulu. Ya, silakan. Ya, salam. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.